Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sutrani Aulia. Nah, hari ini saya akan menghadirkan kembali narasumber yang sama, yaitu Mbak Ika. Kali ini akan berbagi kisah seorang penggali kubur yang tak lain adalah ayah Mbak Ika sendiri. Kita ikuti kisah penggali kubur dengan segala dinamika dan fenomena mistis yang dialaminya. Nah teman-teman, mari kita jumpai Mbak Ika sendiri. Assalamualaikum Mbak Ika. Jadi sebenarnya cerita ini saya angkat dari pengalaman dari orang tua saya ya. Dia itu kebetulan di tempat tinggal dia di sana itu penggali kubur itu biasa ada orang tua satu dengan orang tua saya. Cuman yang mana lah yang di luar mereka datangi ya. Nah, cuman kelebihan dari orang tua saya ini, dia selalu diajak menggali kuburan yang sudah terkubur, maksudnya orang yang sudah dikubur ya Mbak. Tapi karena ada biasa didengar dari sekeliling situ, atau ada orang-orang pintar yang mengatakan sebenarnya orang itu belum meninggal, jadi biasa bapak saya yang dipanggil untuk membantu menggali dan melihat apa benar jasad itu masih hidup atau tidak. Nah, pengalaman yang orang tua saya itu sudah beberapa kali ya, dan di situ disaksikan oleh orang-orang Sekitar sana. Termaksud yang kayak dibilang apa namanya kalau di kampung-kampung itu Mbak, kalau kayak kepala desa atau apa suku apa yang begitu ya, mereka disaksikannya orang-orang terpenting lah yang ada di sekitaran situ. Dan pada saat penggalian cewek itu kurang lebih usia sekitar 17-18 tahun. Nah, dia itu dikubur kurang lebih belum sebulan ya. Nah, orang tuanya itu selalu didatangi di dalam mimpi kalau dia itu masih hidup. Nah, saat orang tua saya dipanggil untuk menggali kuburan itu, di situ mereka ada beberapa orang yang memiliki atau memiliki indera keenam atau mungkin kalau orang bilang itu ilmu ya, ilmu yang bisa membantu atau bisa melihat apa benar ini jasad masih berroh atau tidak. Nah, pada saat digali itu, ini orang tua saya berkata, dia menunjuk temannya yang satu, kamu jangan turun, yang boleh turun itu yang ini. Mungkin kelebihannya di situ dilihat ya, kalau mungkin orang ini tidak bisa atau pamali atau ada pantangan dengan orang yang di bawah tanah ini ya, jasad yang mau dilihat. Nah, tapi karena pengalaman bapak saya itu pada saat digali, orang ini melanggar, ditanya, bilang kamu jangan turun, yang turun ini. Tapi tetap dia mau turun. Jadi tapi itu semua urusan Tuhan ya, kita cuman dititipkan ilmu yang bisa atau indera keenam yang bisa kita lihat. Karena di saat itu orang kan semua mau memperlihatkan ilmu atau kemampuannya ya. Jadi bapak yang dilarang turun tadi ini, dia coba turun menggali. Nah, pada saat penggalian dia dilarang lagi turun, jangan kamu, yang turun dia atau saya. Tapi yang bapak satu ini tetap berkeras. Memang pada saat penggalian itu mereka yang mendengar itu ada suara di bawah tanah itu ya. Jadi mereka yakin kalau anak ini hidup, dan penggalian itu malam, kurang lebih sekitar jam 2 tengah malam. Jadi namanya di kuburan itu semua suara ada ya. Ada suara-suara yang bikin kita bisa kencing celana. Nah, jadi pada saat itu setelah digali, dilihatlah jasad di bawah itu. Ditanya lagi jangan sentuh, tapi karena bapak ini menyentuh, terus dia mengatakan yang satunya memang kalau perempuan ini memang sudah meninggal. Nah, mereka berdebat lah pada saat dikubur kembali, mereka berdebat. Ada yang mengatakan dia tadi hidup, pamalinya seandainya kamu tidak turun. Nah, terus saya lanjut lagi cerita selanjutnya, yaitu masih sama juga dengan orang yang sama. Nah, itu
mau mengangkat jasad yang sudah kurang lebih 3-4 tahun itu ya. Dia salah satu orang atau bukan tokoh masyarakat juga, tapi dia orang terpandang yang ada di kampung sana. Nah, pada saat dia meninggal itu dia mau mau dipindahkan lokasinya ya. Nah, itulah orang tua saya juga ikut di situ ambil adil dalam penggalian, termasuk adik laki-laki saya. Di situ dia melihat, terkejutnya orang-orang yang ada di sekitar situ karena jasad yang kurang lebih 3-4 tahun ini dikuburkan, tidak ada sama sekali yang rusak, semua utuh, dari pakaiannya masih putih, kukunya masih bagus, malah kukunya itu bertambah panjang, rambutnya ini cerita ini yang meninggal ini laki-laki ya, bapak-bapak. Di situ semua orang terkejut, betapa kagetnya orang, karena ini jasad yang mau dipindahkan ini juga yang selalu orang lihat kalau orang ini masih hidup, tapi sudah lama. Tapi yang namanya di kampung-kampung itu kalau masih mempercayai seperti itu karena mereka di sana banyak orang pintar ya, tidak seperti kita yang sudah berdomisili di kota. Nah, pada saat pengangkatan jasad itu semua orang lari takut karena dia takutnya kalau masih hidup jasad ini hidup, karena tidak ada sama sekali tanda-tanda kalau yang dikubumikan ini, yang orang sudah dikubur bertahun-tahun ini mati. Jadi banyak yang lari karena takut. Waktu di jasad itu sudah dibuka, dilihat semuanya, semua masih utuh. Tapi yang karena ketakutannya orang ya, karena ini kurang lebih jam 3 subuh penggaliannya, banyak yang lari ketakutan karena sudah didengar suara yang tidak nyaman, sudah didengar suara teriakan, suara ketawa, 1000 macam suara yang didengar di kuburan pada jam 3 subuh itu. Oh, memang subuh-subuh kah? Iya, memang mereka kan ada jam, jadi tidak sembarang untuk menggali kubur ya, apalagi mau mengambil jasad orang yang dikira masih hidup. Jadi pada saat diangkat itu hampir yang ada di situ semua, ada sebagian yang kabur, ada yang sebagian berpelukan karena takut ya. Takut karena ini makamnya makam lama, terus kuburan orang yang meninggal juga sudah bertahun-tahun. Nah, setelah dirapikan, dikasih turun lagi ke bawah, yang satu itu pengalamannya lagi. Jadi cerita yang selanjutnya lagi itu perempuan. Jadi kita dikasih tahu kalau pada saat orang kita yakin orang itu masih badannya panas, terus masih hidup, kita melihat jempolnya. Kita dikasih tahu jempolnya itu dia tidak seperti membengkok begini, dia membengkok tidak lurus. Jempol kaki lurus. Jadi kalau orang hidup dengan meninggal dilihat dari beda jempolnya. Nah, pada saat itu ini cerita selanjutnya lagi ya. Digali dan benar perempuan itu masih hidup. Astaga. Jadi memang perempuan itu masih hidup dan dibikinlah syukuran, dibikinkan syukuran, terus dibaca-baca begitu ya, didoa-doakan kembali. Dan perempuan yang dibilang meninggal itu setelah dia digali kuburannya dan dia masih hidup, dia sekarang kayak memiliki suatu kelebihan ya, karena dia dikubur itu di tanah kurang lebih 3-4 hari. Nah, jadi itu sampai dia digali karena ibunya yang merasa anak itu masih hidup. Jadi pada saat penggalian kubur itu langsung orang-orang yang dipercayakan, yang ditunjuk, yang langsung turun karena melihat dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi pada saat perempuan itu diangkat, betapa terkejutnya orang ya. Takut betul, sangat takut karena kisah itu ternyata ada orang yang sudah dikebumikan dan ternyata hidup kembali.
itulah kuasa Sang Pencipta. Nah, inilah yang saya bisa berbagi cerita tentang penggali kubur yang menggali kembali kuburan untuk melihat dan mempercaya orang-orang sekitar situ kalau jasad yang ditanam itu masih memiliki roh dan masih hidup. Terima kasih sudah mengikuti dan mendengar. Teman-teman, itulah tadi cerita penggali kubur yang diceritakan oleh Mbak Ika. Semoga kisah dan cerita ini bisa kita memetik hikmah dan manfaat serta memperkaya wawasan kita bersama-sama. Nah, bantu dukung channel dengan cara subscribe yang belum subscribe serta like and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.